Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera dimanapun berada. Salam teknik informatika unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Henry Ardiansa, dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani kalian dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan materi Assignment Statement, Arithmetic Expression, dan Operator. Jadi, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Pada pertemuan ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang Assignment Statement, Arithmetic Expression, dan Operator yang meliputi bagaimana membuat Assignment Statement menggunakan bahasa pemrograman C++, bagaimana mentranslasikan pernyataan matematika ke dalam bahasa pemrograman C++, dan bagaimana penggunaan operator menggunakan bahasa pemrograman C++. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskan dan membuat assignment statement, arithmetic expression, dan operator dalam pemrograman. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran, presentasi, dan demonstrasi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Materi yang pertama tentang assignment statement. Dalam pemrograman, kita sering mendengarkan yang dinamakan dengan assignment statement. Namun, apakah teman-teman sudah tahu apa itu assignment statement? Ya, benar sekali. Assignment statement dapat diartikan pernyataan penugasan adalah mengisikan suatu nilai ke dalam sebuah variabel. Masih bingung? Mari kita praktekkan langsung. Ya, silakan teman-teman buka program aplikasi Dev C++-nya, kemudian kita buat new source file. Ya, kita ketikkan di sini kita ketikkan struktur dari bahasa pemrograman C++-nya menggunakan dev, dimulai dari mengincludekan yang namanya file iostream ke dalam program, kemudian kita tambahkan using namespace-nya. Kemudian kita buat di sini program utamanya atau main program. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang assignment statement atau pernyataan penugasan. Kita di sini memiliki satu buah variabel. Variabelnya kita beri nama variabel A ya dengan tipe data integer. Nah, integer A itu artinya kita menyiapkan sebuah variabel dengan nama A bertipe integer, di mana integer itu adalah untuk bilangan bulat. Ya, di sini hanya melakukan deklarasi aja. Deklarasi variabel. Nah, sekarang kita akan memberikan nilai ke dalam variabel yang telah kita buat sebelumnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Ya, kita ketikkan nama variabelnya, terus kita masukkan sama dengan, terus kita isikan nilai yang mau diberikan itu berapa. Misalkan contohnya A sama dengan 8. Nah, ini artinya variabel A diisi dengan nilai 8. Ya. Nilai 8 ke dalam variabel A.
Oke, ini yang dimaksud dengan assignment statement ya di sini. Ini kita memberikan nilai terhadap suatu variabel, di mana di sini kita punya variabel A. Variabel A diisi dengan nilai 8. Nah, untuk bisa mencetak hasil atau nilai dari variabel, ya kita pergunakan perintah untuk mencetak, ya menggunakan cout. Ya kita lihat apakah si A itu nilainya benar 8 atau berbeda gitu ya. Nah, sebelum kita compile dan running, kita save filenya dulu ya. Kita save as ya. Nah, file namanya silakan diberi misalkan A itu saya singkat ya, statement AS dengan save as type-nya nggak usah dirubah. Jadi menggunakan C++ source file ya, pilih direktori mau disimpan di mana si file tersebut. Setelah itu kita save. Nah, setelah di save, kemudian kita bisa compile terlebih dahulu ya. Oh, ternyata di sini ada kesalahan. Nah, ini harusnya adalah namespace ya, tadi salah ketik. Ya, kita perbaiki di sini. Oke, di sini sudah terlihat ya compilation result-nya, hasil compile-nya itu errornya kosong, warningnya kosong juga. Nah, ini setelah hasil compile result-nya itu tidak ada error, baru kita bisa running ya. Running itu ada simbol di samping compile, atau jika menggunakan keyboard bisa menggunakan F10. Nah, di sini sudah tampil program yang telah kita buat, di mana mencetak nilai yang tersimpan di dalam variabel A ya. A itu nilainya adalah 8. Baik, lanjut ke contoh yang berikutnya. Sekarang kita buat dua variabel. Di sini ada variabel A, terus ada variabel B. Ya, di sini A-nya sudah kita beri nilai 8. Ya, kemudian variabel B-nya yang belum kita isi. Nah, kita isikan sekarang variabel B-nya, misalkan nilainya adalah 10 ya. Ini ada variabel A, ada variabel B. Nah, sekarang kita lakukan assignment statement di mana A sama dengan B. Nah, A sama dengan B ini maksudnya apa? Ini artinya adalah kita memberikan nilai yang ada di dalam variabel B ke dalam variabel A, di mana variabel B itu adalah nilainya 10, sedangkan variabel A itu adalah nilainya 8. Jadi di sini nilai variabel A nanti ketika kita cetak akan berubah menjadi 10. Ya, mari kita buktikan nilainya. Oke, ini jadi seperti ini dulu programnya ya. Ini kita mencetak di sini nilai dari variabel A, kemudian sini kita cetak nilai dari variabel B. Oke, sebelum di running kita compile dulu seperti yang tadi. Nah, ini sudah terlihat hasilnya, tidak ada error. Kemudian baru kita running ya di sini. Nah, ini adalah hasil dari assignment statement A sama dengan B, di mana nilai dari variabel A itu diisi dengan nilai variabel B, sehingga nilai variabel A yang awalnya 8 sekarang berubah menjadi 10. Nah, ini hasilnya. Oke. Kalau kita lihat di sini masih bingung ya, A yang mana, B yang mana gitu. Bisa kita tambahkan keterangan di sini ya, misalkan kita beri di sini keterangan saja nilai dari A gini. Terus yang di bawah kita tambahkan juga nilai dari B. Nah, setelah ini jangan lupa di save, atau kalau misalkan nggak mau di compile terus di running, bisa langsung compile and running menggunakan F11 kalau dari keyboard ya.
Ya, ketika compile dan running ini adalah proses yang keluar ya, jadi langsung menghasilkan output dari variabel A dan variabel B, di mana variabel A ya yang awalnya nilainya 8 sekarang berubah menjadi 10 karena ada instruksi A sama dengan B. Ini adalah contoh yang kedua. Mudah kan teman-teman untuk mempelajari yang namanya assignment statement. Oke, yang selanjutnya kita buat 3 variabel. Ada variabel A, ada variabel B, dan variabel C. Ya, di mana kita buat di sini variabel C-nya misalkan nilainya 5 ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan operator penjumlahan di mana A sama dengan B plus C gitu. Nah, nanti kita lihat berapa hasil A, berapa hasil B, dan berapa hasil C. Nah, kita lihat di sini. Ini cout ya, kita cout nilai dari C. Nah, nilai dari C. Nah, coba kita compile ya, berapa hasilnya. Kita compile dan running. Nah, ini hasil yang keluar dari program yang kita buat. Nilai dari A nilainya adalah 15 ya. Kenapa 15 di sini nilai dari A? Karena nilai A itu diisi dari hasil penjumlahan B plus C, di mana B itu nilainya 10, C itu adalah nilainya 5 ya, 10 tambah 5 15. Nah, 15 itu nanti diisikan ke dalam variabel A, sehingga nilai dari A itu ketika dicetak di sini nilainya adalah 15. Untuk nilai dari variabel B, ya variabel B itu nilainya tetap tidak berubah karena kita tidak melakukan instruksi di sini. Dan nilai dari variabel C juga tetap tidak berubah ya, tetap nilainya adalah 5. Ini di sini ada satu contoh lagi. Sini kita buat aja file baru ya, bisa pakai Ctrl plus N. Ini di sini saya kopikan saja source-nya, nanti isinya yang kita ubah. Oke, di sini kita punya variabel x ya, dimana x-nya itu kita kasih nilai misalkan 5 gitu. Nah, ini di sini ada instruksi x sama dengan x plus 1. Nah, ini sekarang kita mau cetak nilai dari x itu berapa. Ya, baik, di sini kita telah mendeklarasikan variabel x ya, variabel x di mana nilai x itu adalah diisi dengan 5 ya, x diisi dengan 5. Nah, sekarang ada instruksi juga, instruksi tambahan di sini, ini assignment statement di mana nilai x itu kita tambahkan dengan 1. Nah, setelah instruksi yang ada di sini, kita mau tahu nilai x yang sekarang itu berapa gitu. Kalau kita perhatikan, sebenarnya nilai awal x itu adalah 5 ya. Di sini 5 plus 1 ya, jadinya 6. Oke, kita buktikan di sini nilai x-nya benar atau tidak ya. AS, ya, saya beri nama assignment statement yang kedua. Ya, ini bisa langsung dijalankan, di compile and di running. Nah, di sini sudah keluar ya. Nilai dari
X atau nilai dari variabel X adalah 6. Kenapa 6? Karena di sini ada instruksi ya, instruksi yang menambahkan nilai awal dari variabel X ditambahkan dengan 1 ya. Ini juga kadang bisa dituliskan dengan X++. Nah, ini disebut dengan operator increment, di mana nilai X itu ditambahkan dengan 1. Oke, kita coba yang di sini ya sekarang. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sama ya hasil outputnya. Hasil outputnya sama dengan program yang sebelumnya, X sama dengan X plus 1 ya. Biasanya untuk program menggunakan looping, programmer lebih senang menuliskannya dengan instruksi X plus plusnya, artinya nilai X ditambahkan 1. Sampai di sini penjelasan tentang assignment statement. Tadi ada 5 contoh yang saya berikan. Dari contoh-contoh yang saya berikan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan statement, assessment statement. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang arithmetica expression. Perhatikan pernyataan di samping. Z sama dengan X dikurang Y dikali dalam kurung A ditambah B. X dikurang Y dikali dalam kurung A plus B disebut dengan arithmetic expression atau pernyataan aritmatika atau pernyataan matematika. X, Y, A, dan B disebut operan atau yang dioperasikan. Sedangkan simbol minus, bintang, dan plus disebut dengan operator aritmatika atau operator matematika. Dalam pemrograman terdapat 5 operator matematika. Yang pertama, penjumlahan. Notasi atau simbol yang digunakan adalah tanda plus. 2. Pengurangan. Notasi atau simbol yang digunakan adalah minus. 3. Perkalian. Notasi atau simbol yang digunakan adalah bintang. Yang keempat, pembagian. Notasi atau simbol yang digunakan adalah garis miring. Dan yang kelima, sisa bagi atau sering disebut dengan modulus. Notasi atau simbol yang digunakan adalah persen. Sekarang, bagaimana kita mentranslasikan pernyataan aritmatika ke dalam bahasa pemrograman C++? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya, terdapat pernyataan matematika sebagai berikut. M sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dibagi 5. Nah, pernyataan aritmatika tersebut akan kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Sehingga jika kita tulis menggunakan bahasa pemrograman C++ menjadi M sama dengan dalam kurung A plus B plus C plus D plus E dibagi 5. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Jika terdapat pernyataan matematika sebagai berikut. Y sama dengan MX plus B. Jika kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++, pernyataan tersebut menjadi Y sama dengan M dikali X ditambah B. Bagaimana? Mudah bukan untuk mentranslasikan yang maksud saya adalah pernyataan aritmatika ke dalam bahasa pemrograman C++. Sekarang kita akan membahas tentang operator. Sebelumnya kita sudah bahas tentang operator matematika. Masih ingat kan kawan-kawan? Ada berapa operator dalam operator matematika? Benar sekali. Ada 5 operator. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, dan yang kelima adalah sisa bagi atau modulus.
Untuk lebih memahami operator matematika, marilah kita perhatikan menggunakan contoh berikut. Kita buka kembali program Dev C++ nya, kemudian teman-teman buat new source file atau file baru. Seperti biasa, ya kita ketikkan program mulai dari include iostream using namespace std. Program kita di sini menggunakan main. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan penggunaan operator matematika. Tadi ada 5 operator ya. Oke, sini kita buat satu buah variabel dulu ya. Sorry, bukan satu, ada 2 variabel, variabel A dan variabel B. Ini kita buat variabel A sama B, tipe datanya integer. Terus kita berikan nilai di variabel A, kita kasih nilainya 11. Terus variabel B-nya kita kasih nilai 3. Oke, yang pertama kita buat penjumlahan. Ya, penjumlahan di sini langsung aja kita cout ya. Cout A plus B. Oke, yang kedua ada yang namanya pengurangan. Langsung kita cout di sini nilainya A kurang B. Terus ada perkalian, cout A dikali B ya, pakai simbol bintang. Ada pembagian, ini pakai A plus, pembagian pakai slash ya, sini tanda bagi miring. Yang terakhir adalah sisa bagi. Nah, ini sisa bagi menggunakan tanda persen ya. A sisa bagi B. Nah, oke, kalau sudah bisa di-compile. Nah, kalau kita lihat di sini nanti hasilnya akan berbaris dalam satu baris. Kita tambahkan dulu di sini untuk bisa pindah baris ya. Jadi hasilnya tuh akan lebih enak dilihat. Pakai inline. Oke, silahkan disimpan. Misalkan kita beri nama OPTMTK, operator matematika, kemudian di save. Oke, kita compile dulu, lihat ada kesalahan atau tidak. Nah, di sini sudah bisa di compile, kemudian kita running. Nah, ini hasil dari implementasi operator matematika ya. Jadi setiap operasi yang kita lakukan di sini adalah hasil penjumlahan A dengan B. Di sini adalah hasil pengurangan A dikurang B. Ini hasil perkalian A dikali B. Ini hasil pembagian A dibagi B. Dan kemudian ini adalah hasil dari A sisa bagi dengan B. Baik, terima kasih. Itulah hasil atau praktek operator yang telah kita lakukan. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang assignment statement, arithmetic expression, dan operator. Mudah untuk dipahami kan? Sekarang, coba ya kalian praktekkan membuat program perhitungan matematika sederhana menggunakan operator matematika. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk dapat menguasai bahasa pemrograman adalah dengan lebih sering mempraktekannya. Demikianlah tadi materi tentang assignment statement, arithmetic expression, dan operator.
sebagai salah satu bagian dari materi mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dengan saya Henry Ardiansyah di kesempatan lainnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.